Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan lagi ketemu di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan semua dalam keadaan sehat-sehat jasmani, sehat rohani. Hari ini ibadah kita akan dilayani Bapak Pendeta Robi dengan tema persepsi iman. Sebelum ibadah kita dimulai, mari kita
Bersuaralah Tuhan, begitulah saudara firman disampaikan, kuatkan kami yang goyah, tegakkan kami yang gemetar, sembuhkan yang sakit. Tapi lebih penting, biar kami mengenal jalan-jalan Tuhan, kami mengenal karakter dan pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, mari katakan amin. Silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Dalam minggu ini 2 kali saya ke Raja Wali. Ya, jadi yang pertama karena kawinan kemarin. Ada hotel saya di siang. Ya, ini gedung bagus banget. Nah, saya melihat kalau persetujuan gedung bagus biasanya, ya saudara rasa nyaman dan saudara biasanya. Ya, karena aku akan ya. Nah, saudara dapat tempat bagus ini. Kalau orang nggak sungguh-sungguh di persekutuan ya bagus banget ya. Saya begitu lihat apa sih namanya habisnya ini usianya ya pasti mahal ini Bapak. Ya, saya tahu lah bangunannya apa ya. Oke, mana Ibu Lydia? Oh Ibu, oke. Ya, dia bertanggung jawab atas itu saya di sini. Sebab dia panggil saya selama 1 jam ini sebelum saya nanti kembali lagi ke Serpong. Lumayan ya, Serpong ke sini, cuma ketemu Bapak Ibu, sudah balik lagi. Ya, jadi kalau sudah tidak bersemangat mendengar firman, ya kebangetan menurut saya. Ya, okay. Nah, nama saya bukan Robin, tapi Rubin, sebab Robin temannya Batman. Jadi satu nama Rubin, oh ini ada di Zoom juga. Ada ya? Oh saya sapa yang di Zoom, ya Jeffrey Womonutu, ya Ruth Sanaya, enggak lah ya. Sudah tekan ya kayak yang saya bicara. Oke. Nah, saya dimintai tema dan saya beri tema tentang faith perception. Ya, persepsi iman. Nah, persepsi itu apa sih? Persepsi itu kan gini, kemampuan yang ada pada kita untuk mengolah, untuk merespon, untuk membedakan apa yang perlu kita kerjakan atau tidak dalam kehidupan. Nah, kenapa persepsi iman ini kita perlu terus bangun? Sebab gini, orang sekarang lebih mahir mempersepsikan semua yang materi, sementara yang spiritual tidak mahir. Nah, memang yang spiritual itu nggak kelihatan, kan rohani nggak kelihatan. Ya, sampai itu teraplikasi pada nilai, cara dan tujuan saudara hidup. Ya, makanya sebenarnya kita nggak usah rasa hebat-hebat rohani dengan ditunjukkan jago kebaktian, jadi panitia Natal, keluarga pendeta, khotbah atau ibadah di gereja keren ya. Saya sekarang lihat kecenderungan ya, ada kebanggaan kalau gerejamu berapa kali ibadah? Oh 6 kali dalam hari Minggu sampai antri-antri, musiknya keren, stage-nya keren, ada music director, semuanya keren, LED-nya. Itu kayak ada rasa kebanggaan yang memang tidak tertulis. Cuma pertanyaannya adalah begini, cara kemudian kita beraplikasi di pekerjaan, di nilai, di keluarga, itu keren ya. Nah, itu jauh lebih penting. Karena spiritual itu nggak kelihatan, tapi pasti akan termanifestasi. Makanya kalau orang mengaku rohani misalnya, cuma dari cara kebaktian, tapi etos kerjanya berantakan, sama keluarga nggak jujur, kemudian suka menyimpang dalam kebenaran, ya bukan itu kan isu utamanya. Ya. Sebab gini, yang rohani mempengaruhi yang jasmani. Makanya betul kan. Soalnya kalau lihat peperangan pertama kali di Alkitab itu tercatat di Keluaran 17. Itu peperangan pertama kali. Nah, sesuatu yang ditulis pertama itu berarti menjadi hukum utama dan hukum pertama. Misal, saudara mau tahu manusia itu kayak apa, tujuannya apa, ya kembali ke Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar. Bahasa Ibrani-nya pakai kata selem, supaya kita berkuasa, radah. Ya, kemudian Tuhan berkata beranak cucu. Saya terjemahnya Indonesia beranak cucu. Padahal kan parah. Bukan parah banget sih. Ya, parah itu adalah be fruitful. Nah itu dari kata itu nanti muncul kata ergon, pekerjaan yang menghasilkan buah. Itu tujuan kita. Jadi makanya orang bekerja itu menyembah Tuhan. Sekarang penyembahan ditarik cuma nyanyi 2-3 lagu. Bukan. Menyembah itu adalah waktu kita bekerja, mengeluarkan yang terbaik.
worship, avoda kan, worship to God. Pertama kali manusia diperintahkan untuk kemudian mengekspresikan semua yang Tuhan berikan pada dia ada di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan taruh manusia pertama di Eden. Eden itu apa? Park. Ya, Eden bukan hutan, bukan jungle. So kalau jungle berarti wild, ya liar. Sudah tidak perlu pergi ke hutan bawa sapu, bawa kemudian gunting. Ditanya ngapain? Mau nyapu hutan Pak? Nggak perlu. Ya, itu mungkin orang lelah yang menyapu hutan, ya. Dia lelah jiwanya. Sebab hutan tidak perlu disapu. Yang perlu diprune, yang perlu disapu itu taman. Makanya saya kalau lihat gedung landscape-nya bagus, sudah nikmati landscape-nya. Tapi mahal perawatan asli pupuknya, orang mesti siram pakai air, orang mesti kemudian rawat, mahal. Semua landscape itu mahal. Mahal, pasti mahal. Nah, hidup itu begitu Bapak Ibu. Kalau taman perlu dirawat, tapi kalau hutan ya liar saja, banyak binatang, banyak kemudian tumbuhan liar. Makanya hidup kalau nggak dirawat pasti liar. Ya, itu gambaran banget itu. Jadi natural banget Alkitab itu. Kita kembali lagi, ternyata Bapak Ibu semua, yang rohani itu kan nggak kelihatan, tapi nyata. Peperangan pertama ada di Keluaran 17. Waktu Israel berperang dengan Amalek. Amalek artinya apa? Keduniawian. Saudara setuju atau tidak keluar di tempat ini? Saudara bertemu dengan sistem dunia, sistem korup, sistem kenajisan, sistem menghalalkan cara supaya saudara kaya, sistem pangkas orang lain supaya saudara naik posisi, sistem ketidakadilan, sistem uang di luar sana. Ya, sistem, jadi semua sistem. Jadi saudara akan menghadapi sistem. Makanya kalau kita tidak punya sistem dalam kehidupan, ya saudara akan kalah. Jadi sistem harus dilawan sistem. Oh, ya kan? Sistem itu apa sih? Sistem itu sinerginya cara berpikir kita dan cara bertindak kita untuk menghadapi the future. Jadi saudara kalau nggak punya sinergi, ya, biasa saja. Tapi kan betul kalau sudah nggak punya sistem. Nah, sistem yang harus kita bangun itu sistem iman. Tahu nggak pertempuran di Keluaran 17? Itu pertempuran paling aneh banget. Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit untuk berdoa. Yosua dan pasukannya berperang. Tapi aneh begini, kalau tangan Musa terangkat, Yosua menang. Kalau tangan Musa turun, Yosua kalah. Jadi kemenangan di atas bukit menentukan kemenangan di bawah bukit. Itu artinya ini, orang kalau menaklukkan alam rohani, dia akan menaklukkan alam jasmani. Sebab semua yang terjadi di alam rohani itu hasil dari alam rohani. Jadi alam jasmani itu hasil dari alam rohani. Makanya kenapa perlu berdoa? Kenapa perlu bersekutu? Karena kalau kita tidak kuat di alam rohani, saudara tidak akan kuat di alam jasmani. Ya, gak bingung ya? Ya, saya berharap ini memang jam berat. Karena jam 12 itu jam sangat luar biasa ya. Saudara mata terbuka, pandangan kosong, itu ngantuk itu. Tolong jangan ngantuk untuk 1 jam ini ya. Memang saudara nyaman di gedungnya, enak, AC-nya dingin, itu bikin ngantuk ya. Saya berharap saudara nggak ngantuk. Nah, saya ingin mengajak kita, persepsi iman harus terus dibangun. Coba kita lihat Hebrew chapter 11, Ibrani 11 ayat 4. Gitu ya. Nanti kita lompat ayat 3, saya akan lompat ayat 27. Boleh ditampilkan kalau foto itu diulangkan saja, nggak jelas. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke 20. Ayat yang pertama. Ya apalah, masa orang Kristen nggak hafal ayat ini kemana? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sudah, nggak usah ditampilkan, saya sudah baca. Ya, nggak apa-apa ditampilkan saja ya. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Katakan dasar. Jadi iman itu ada dasarnya. Dasarnya Yesus. Kenapa Yesus jadi dasar? Karena dia maha kuasa, dia punya kemampuan. Karena dia kasih, dia punya kemauan. Kasih itu mau, kuasa itu mampu. Jadi banyak orang mampu tolong kita, tapi mau enggak? Banyak orang mau tolong kita, tapi mampu enggak? Kalau Yesus penuh kasih, mau, tapi penuh kuasa, mampu. Jadi Yesus itu mampu dan mau dan mampu, mampu dan mau. Orang bisa mampu, tapi belum tentu mau. Orang mau, tapi belum tentu mau. Kalau Yesus sudah mau, dia mampu, dia mampu, dia mau. Nah, itu dasar. Makanya di luar Yesus nggak ada iman. Pokoknya semua pekerjaan di luar Yesus itu bukan iman.
iman itu dasarnya Yesus Kristus. He is the author and the finisher of our faith. Ibrani 12 kan, ayat yang kedua. Baca saja. Ya. Jadi di luar dia nggak ada iman. Nggak ada. Itu sebuah prinsip. Ini bukan soal beragama. Karena dia adalah the creator of the universe. Dia Tuhan, is the Lord. Dia mencipta, dia pemilik kehidupan. Nah, tapi dia adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tahu nggak? Bukan berarti yang tidak kelihatan itu nggak ada. Ada tapi nggak kelihatan. Virus ada tapi nggak kelihatan. Perasaan saudara ada tapi nggak kelihatan. Ya, kalau saya tanya, saudara percaya nggak saya punya pikiran? Ya kalau nggak percaya saya pulang dari tempat ini kan berarti saya kan aneh kan? Saya punya pikiran tapi nggak kelihatan. Kelihatannya apa? Ya waktu saya bicara ini, apa yang saya pikirkan saya katakan. Berarti apa yang saya katakan itu yang saya pikirkan. Nah kalau perkataan saya ngaco, berarti pikiran saya ngaco. Maka kalau orang mabuk diajak ngomong ngaco, ya pikirannya ngaco. Orang gila diajak ngobrol nggak nyambung, ya udah karena pikirannya memang kacau. Ya kan? Roh Kudus ada, tapi nggak kelihatan. Ada. Ya, otak kita ada, tapi nggak kelihatan. Kapan otak ada, ya kita bisa mati kalau kelihatan, berarti dikeluarkan. Nah, semua yang ada ini tercipta dari yang tidak kelihatan. Ayat yang ketiga. Nah ini ya. Ini Mas belajar dari keterlambatan tadi jadi lebih cepat sekarang ya. Karena iman, karena apa? Iman. Kita mengerti. Kata mengerti ini pakai bahasa Yunani sineri. Not talking about knowledge, tapi experience with the truth of God. Jadi ini bukan soal pengetahuan, tapi pengalaman mengalami bersama Tuhan. Makanya Kristen ya kalau nggak mengalami Tuhan nggak kuat. Sorry ya, banyak orang Kristen sekarang ngalami ibadah bagus, ngalami musik bagus, ngalami pembicara keren, tapi belum tentu ngalami Tuhan. Ngalami gedung bagus, ngalami jadwal ibadah bagus, oke, tapi ngalami Tuhan ya. Saya lihat orang-orang yang ngalami Tuhan ya, dari kanker ditolong, dari tabrakan ditolong, dari semua hal terpuruk ditolong, begitu ngalami Tuhan, memang lain. Makanya saudara kalau lagi ada punya masalah, tolong jangan cepat cari jalan keluar cepat dan murah. Biar saja proses, supaya sudah ngalami Tuhan. Nah begini, dalam masalah orang cari jawaban persoalannya, dalam masalah Tuhan mau kasih firman-Nya. Saya ulangi, dalam masalah orang suka cari jawaban cepat untuk ditolong masalahnya, tapi Tuhan mau dalam masalah kita ngalami firman Tuhan. So ngalami firman Tuhan jauh lebih penting daripada ngalami jawaban masalah saudara. Ya ampun, Tuhan tolong kita gampang, boleh tangan. Tapi pertanyaannya, orang berubah nggak lewat masalah? Nah itu kekristenan kan begitu. Makanya firman penting. Jadi kalau nggak suka baca firman, saya beritahu, takutlah. Itu lebih takut daripada orang divonis kena kanker. Jadi kalau ada dari saudara yang takut salah satu anggota keluarga divonis kanker, lebih daripada dia tidak baca Alkitab, berarti sudah taruhan. Lebih takutlah kalau anak-anak saudara gak baca Alkitab dibandingkan semua persoalan yang dialami. Ya saya sih itu the point saja lah soal ini. Karena ini prinsip kekristenan. Ya kan bedanya apa sih orang Kristen dan orang yang gak Kristen? Ya cara menangani masalah. Orang gak Kristen pasti stres. Orang Kristen kalau menangani masalah stres, ya belum Kristen berarti. Pasti Tuhan memberi jalan keluar untuk masalah kita. Ya kan? Ya bacalah 1 Korintus 13 ayat 10. Pencobaan kita biasa saja, tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan setia pada waktu kita dicobai, Dia memberi kita jalan keluar. Katakan ada jalan keluar. Jadi begini, dalam Tuhan itu gak ada kata buntu. Maafkan ya, yang buntu itu otak kita saja. Tuhan gak ada kata buntu. Oh Tuhan itu jalan dan Dia membuat jalan. Ya kan? Dia jalan dan Dia membuat jalan. Ya, oke. Ya, orang berpikir ini sudah berpikir salah ini panggil Bupin, oke. Ya, saya mau membawa saudara naik pada level baru. Sebab begini, tantangan ke depan ini tidak mudah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya melihat yang materi, sudah goncang. Coba cek aja ini penerbangan nanti pakai banyak
Rusia sama Ukraina sekarang agak susah untuk mendarat di sana. Teman-teman saya ke Eropa berkata, wah mulai kelihatan. Nanti perang mana berharap. Ya, Laut Cina Selatan baik-baik saja. Nah, kalau itu konflik ya nanti terbang ke arah Filipina, ke arah Vietnam agak terganggu juga. Jadi mungkin sebelum terganggu sering pergi ke Vietnam, sering pergi ke Vietnam, ya. Mungkin solusinya kan begitu ya. Karena kalau sudah terganggu agak sulit. Ya, tapi wajah Bapak Ibu kayaknya banyak pergumulan jadi koordinasikannya kasus saya bercanda lah ya. Karena dari wajahnya kelihatan sekali ya pergumulannya banyak sekali. Ya. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Saya sama-sama coba ini dua tiga sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita lihat. Jadi begitu. Semua yang terlihat terjadi dari yang tidak terlihat. Yang tidak kelihatan itu nggak ada, tapi nggak kelihatan. Nah, sekarang saya mau bahas saudara, kenapa sih persepsi ini harus kita latih? Ya, karena begini jawaban. Saudara itu manusia roh. Kan identitas kita ini roh, makanya orang sesehat apapun kalau rohnya diambil pasti mati, fisikal. Kita ini makhluk roh yang tinggal di dalam tubuh memiliki jiwa. Tubuh itu tempat sementara. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kemauan. Makanya saya beritahu, lahir baru itu kudu harus. Tadi ibu kesaksian. Ya, tadinya nggak Kristen ya. Bukan suaminya. Oh suami. Ya, tapi sudah bertobat suami. Belum. Doakan terus. Ya, doakan. Ya, percaya bahwa satu keluarga diselamatkan, yang lain pasti akan diselamatkan. Ya, gak gampang, tapi doakan terus. Ya, kita doakan dong. Ya, saudara doakan dong. Ibu memimpin pujian tadi. Ya, doakan supaya keluarganya mengalami itu. Tapi orang lahir baru itu harus tahu. Yang belum lahir baru ya bertobat. Nggak pernah dengar gak ada orang misalnya orang menyembah musuh, dia malah ngitung lalu di atas. Jangan kita ketawa, itu tandanya rohnya mati. Ada orang berkata, Pak Pendeta, saya kalau nggak bisa tidur, saya baca Alkitab, baru 5 ayat langsung tidur. Orang ketawa, dia pikir Alkitab obat tidur. Saya bilang, Bu, Pak, itu bahaya. Bapak Ibu punya roh mati. Nah kalau orang rohnya mati, mentalnya nggak kuat. Kenapa orang stres? Mentalnya nggak kuat. Kenapa orang mental nggak kuat? Rohnya nggak kuat. Roh itu harus hidup. Loh, iya, orang itu kalau rohnya hidup, ya ampun, nggak mungkin ngambil uangnya temennya, nggak mungkin nabrak istrinya orang lain, nggak mungkin kemudian begini berkhianat tusuk temennya dari belakang. Kalau rohnya hidup, makanya roh itu penting hidup. Lahir baru namanya 2 Korintus 5 ayat 10. Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus, ya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kata baru itu kainos, rohnya baru. Yang lama sudah berlalu, pararchomai. Artinya kematian sudah tidak ada pada dia. Makanya sudah lihat gak ada orang yang di tengah penderitaan bisa ketawa. Itu spiritnya kuat. Saya kalau lihat orang rohnya manis ya, cara ngomongnya beda. Ya sudahlah, orang kalau arogan itu berarti rohnya nggak hidup. Loh, iya, ini penting. Jadi persepsi iman itu dimulai dari roh yang lahir baru kan. Nah, saya punya pertanyaan. Saudara sudah lahir baru belum? Saya berharap semua sudah. Siapa yang percaya Yesus, rohnya dilahirkan kembali. Amin. Ya. Nah, sekarang saya akan tarik beberapa hal. Kalau orang punya persepsi maka yang terjadi sebetulnya begini, di tengah semua kesempitan apapun, dia selalu bisa melihat possibilities. Karena pandangan imannya kuat. Saya punya teman gagal usaha 10 kali, dicap sama keluarganya Jiong. Jiong itu bahasa Mandarin. Ya, orang Cina ngomong, sial, iya sial. Tapi begitu dia lahir baru, 16 supermarket, 2 theme park, 3 theme park, 2 hotel. Ya, penghasilan kotor belasan miliar every day, bisnis gak pakai utang sampai sekarang. Gak lulus uni, cuma lulus
lulus SMU, anak ke-13 dari 14 saudara. Ya, teman baik saya. Saya bilang, wah, pelayanannya keren, liburin pendeta tiap tahun. Bisa sekali 2 kali ke Bali, ratusan pendeta pedalaman yang tidak pernah dan belum pernah ke Bali atau belum pernah naik pesawat. Lucu-lucu itu. Saya 2-3 kali temenin mereka. Mandi saja pakai shower bingung pencetnya. Kadang setelannya masih dipanas, begitu nyala langsung dilawat Tuhan dan bergetar karena panas. Saudara ketawa karena tahu. Mereka kan nggak tahu. Naik pesawat aja pakai seatbelt bingung. Asli. Ya, 3 hari kasih makan enak, dikasih uang saku 3 juta per orang, nggak dikhotbahin, dia turun. Itu baru satu pelayan. Setahun bisa 3 kali kirim kontainer ke pendeta pedalaman, kurang apa, kurang furniture, kurang bedroom, kurang apa saja, kurang apa, dia kasih. Sehari dia kasih 7 di kota, 7 kota makan gratis. Di kota itu bisa 200 orang dia kasih makan gratis tiap hari. Itu habis berapa? Saya hitung-hitung kalkulasi miliaran dia keluar buat misi. Pertanyaan saya, yang membuat dia ngalami turning point apa titik? Ya kan ngalami Tuhan. Teori ekonomi nggak masuk akal. Ya, yang saya senang dia jago karena dia bisnis nggak pakai utang. Makanya supermarketnya mau ditandingin sama supermarket terkenal manapun tetap paling murah dia. Bahkan grosiran ngambil dari dia. Iya, dia bisa tekan harga pabrik. Kardus tiap bulan bisa ratusan juta, tapi tidak makan sendiri, packing begitu. Dia kumpulin, dia belikan diri supermarketnya, dipotong lagi 10%, dia bagikan ke semua pegawai yang jumlahnya ribuan orang. Jadi pegawai terima sembako plus gaji. Ya udah, pada banyak bertobat. Pertanyaan mereka, siapa ini yang sembah? Kok hatinya begini? Dan perlu khotbah, loh, itu yang saya sebut dengan cara berpikir iman. Makanya orang kalau punya persepsi iman lain, sudut pandangnya selalu bisa begini, lihat banyak possibilities. Karena ini ada banyak hal yang nggak kelihatan. Nah, kalau saudara kembangkan itu, baik. Makanya iman perlu dilatih, berlatih, terlatih untuk melatih. Kita berhak melatih karena terlatih, sebab kita berlatih karena kita dilatih. Dilatih, berlatihlah, terlatihlah, melatihlah. Saya nggak berhak melatih begini kalau saya nggak terlatih. Kenapa saya terlatih? Karena saya berlatih. Kenapa saya berlatih? Karena saya mau dilatih firman. Ya, nggak amin harus amin. Saya mau berisi kan. Ya, nggak amin juga nggak apa-apa. Ya, so yang saya katakan ini Bapak Ibu ini prinsip yang harus terus kita bangun. Nah, oke. Di Ibrani 11 ini kan berisi tentang saksi-saksi iman dalam kondisi krisis. Ya, Elia mengalami krisis, Daud mengalami krisis, Yusuf mengalami krisis, kemudian siapa lagi? Banyak, Rahab mengalami krisis, orang-orang mengalami krisis. Tapi saya kasih contoh orang ini namanya Moses, Musa. Coba kita lihat ya, Musa itu menurut saya itu pemimpin yang hebat. Tapi apakah dia sempurna? Enggak juga. Dia dibentuk di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Ya kan? Dibentuk di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Tahu nggak padang gurun? Kalau siang panas pas lagi musim panas, itu bisa 60 derajat Celcius. Kalau malam bisa minus 10 derajat. Itu kalau fisik tidak kuat. Tapi yang saya belajar di Musa, tahu padang gurun ya? Panasnya minta ampun. Kita ini katanya menurut para pakar tubuh bisa mampu bertahan di suhu 45 derajat Celcius, panas banget, tapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Lebih dari 24 jam, kelenjar keringat, kelenjar ludah bisa pecah. Dehidrasi, orang bisa mati, paru-paru bisa bermasalah, semuanya. Ya, nah itu padang gurun. Tapi yang luar biasa lagi, di padang gurun tahu Bapak, semuanya jalan. Tapi kalau nggak tahu arah, tersesat. Karena padang gurun itu jalan semua. Kita keluar dari tempat ini kan banyak disodorin solusi. Solusi ini, orang ngomong ini, informasi ngomong ini, pendapat ini ngomong ini. Solusinya macam-macam. Cuma pertanyaannya, itu solusi kebenaran atau bukan? Yang berikutnya lagi di padang gurun nih, padang gurun. Orang kalau bicara, suara bisa kedengaran 2 km karena terbawa angin.
di sana kan suara, wah kencang-kencang. Suara keraguan, suara ketakutan, suara duniawi, suara apa saja. Itu pada guru. Ini gambaran rohaninya. Nah ini saya kasih sedikit background tentang Musa. Itu saja ya, backgroundnya banyak. Tapi kenapa ya Musa itu bisa kuat? Ya, coba kita lihat ayat 27. Ini penjelasan luar biasa. Jadi saya tetap di Ibrani 11 lagi ya. Nah ini karena iman. Karena apa? Iman. Jadi ini persepsi iman yang saya bicarakan, bukan yang lain ya. Karena iman. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan. Jadi dia berani menentang sistem yang waktu itu berkuasa, Imperium Mesir. Ya kan? Dengan kekuasaan yang hebat, pengaruhnya luar biasa. Pengaruh apa saja? Filosofi, peradaban, culture, budaya, cara hidup, tapi dia tidak takut. Nah kata nggak takut di situ berarti dia melawan sistem. Kayak saudara misalnya sekarang, orang suruh saudara shortcut untuk dapatkan duit tapi melanggar value. Nah saudara punya keberanian kan? Waktu tidak gampang. Ya. Sebab ada orang sekarang yang demi naik jabatan, dia rela melanggar prinsip value. Saya pernah dengar, ada orang cuma untuk 50 juta, tapi dia langgar value. Saya bilang, kok berani ya? Ya kecil sih kayaknya ya. Yang kelihatan banyak lah melanggar value. Tapi saya bilang, kok berani ya? Nah itu. Jadi keberanian itu penting banget dan itu bisa didapat kalau saudara punya persepsi iman. Makanya keberanian di sini gak hanya saudara menghadapi aniaya, belum aniaya. Saya belum lama pergi ke Tobadak. Tobadak itu Mamuju Barat, masih masuk lagi 4 jam naik mobil. Jadi kalau main dari Makassar 12 jam pekan. Ke dalam panasnya minta ampun daerah rawa, buayanya banyak, ular piton itu bisa kira-kira 3 meter. Saya tinggal di rumah penduduk kira-kira 4-5 hari. Ya saya kan putuskan setahun bisa turun ke ladang misi sekian kali. Itu sudah keputusan saya sekian tahun. Bayar sendiri, nginep cari sendiri, makan nanti biaya sendiri dengan tim. Kita lakukan pelatihan, pemberdayaan tanah. Saya bersyukur sekarang teman-teman pendeta sudah panen durian musaki. Sudah ekspor ke Filipina. Jadi beberapa orang di pedalaman Poso, sekarang mereka punya taraf hidup jadi naik. Sekarang kita baru ambil tanah 7 hektar kira-kira dengan tim untuk bikin rumah-rumah buat pendeta yang nggak mampu plus kuburannya kalau mereka nanti meninggal. Kita ada sekolah di Rote. Ya kalau mau ke Rote boleh kontak saya, sudah bisa ngajar di sana. Rote pulau paling selatan di Indonesia. Jadi kalau saudara paru-parunya kuat, jantungnya kuat, renang saja pasti nyampe Australia 6 jam. Kalau kuat paru-parunya, lurus saja asalnya dikejar hiu ya. Jadi nyampe rote kupat. Ini Inggris. Dan sekarang kita sudah sekolahkan 4 angkatan. Udah kuliah, ada yang diterima S2 di China. Di sekolahnya itu, yang wamen jagoan AI itu yang kacamatanya unik. Stella, dia Yudinya itu keterima loh. Salah satu dari anak kita, beasiswa lagi 100%. Saya lagi berimajinasi orang rote yang kritik bahasa Mandarin, itu keren. Bisa ngobrol sama AI lagi, itu lebih keren lagi ya. Ya kita lagi tunggu jam tayangnya sih, karena dia akan baru pergi ke China. I think this year atau next year. Ya saya senang sekali. Nah itu yang saya kerjakan. Nah, saya ketemu ibu itu tahu nggak? Ceria, seorang gembala. Datang ke pelatihan kita naik motor 3 jam, kali lagi 3 jam, sorangan wayu, sendirian saja. Itu apa sih sorangan wayu? Sudah ya sorangan wayu ya, ini sendirian. Saya tanya ibu dari mana? Oh dari sana. Ceria kok. Begitu dia pergi, teman saya bilang, Mas Ruby kasihan. Kasihan kenapa? Oktober tahun kemarin, dia naik motor sama suami dan 2 anak, nyemplung juga. Suami dan 2 anaknya mati di tempat. Jadi dia sekarang sebatang kara. Saya langsung kejar. Tahu nggak? Nggak ngomel, nggak marah, nggak kecewa, tetap wayang. Harta paling berharga kan keluarga. Menurut film Keluarga Cemara. Dan Alkitab juga kata
jawab kecewa. Masyarakat salamin sambil ketawa, urutan pindah agama. Kalau di sini saya berharap kita cari kain kan. Makanya saya perlu kemudian beritahu kata persepsi itu adalah kata anggap. Katakan anggap. Yakobus 1:2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggaplah itu. Situasinya nggak enak, tapi sikap hati kita tetap benar. Walaupun situasinya nggak yang seperti kita. Loh, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila dompetmu tebal. Enggak, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai. Jadi kata anggapannya, sikap hatinya benar walaupun situasinya nggak seperti yang dia inginkan. Nah ini persepsi. Ini kemampuan untuk mengolah, kemampuan untuk merespon, kemampuan untuk membedakan. Makanya orang-orang yang punya persepsi iman. Nah, kenapa besar? Soalnya ia berkata sama seperti ia melihat. Apa yang beda? Ya, ada King James. King James Version. Bahasa Inggris King James. Oh, nggak ada. Oke. Saya baca King James. Ada di Alkitabnya kalau ada King James, please buka ya sama-sama saya. NIV nggak tahu saya pakai terjemahan. Coba saya cuma pengen menunjukkan pada saudara ada terjemahan yang miss di situ. Ya, coba lihat ayat 27 dari King James. Boleh ya, sebentar ya, coba kita lihat. Bagian beri saja. Oke. For he endured as seeing him who is invisible. Oh sama. Ya itu kata because he saw him who is invisible. Saya lihat kata himnya hilang. Kata terjemahannya Indonesia, ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Sebetulnya terjemahan bagus adalah because he saw him who is invisible. Himnya di sini juga. Jadi dia bertahan karena dia melihat dia yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara itu melihat Tuhan yang tidak kelihatan, saudara punya pertahanan hidup yang kuat. Bukan hanya aniaya tapi godaan. Kenapa orang tergoda keduniawian, tergoda kemudahan, tergoda jalan pintas, tergoda kemudian shortcut, tergoda kemudian main di bawah meja, tergoda kemudian seksualitas, tergoda pada perselingkuhan, tergoda pada kemudahan hidup. Ya karena itu tidak mengembangkan melihat Tuhan yang tidak lihat. Because he saw him who is invisible. Saudara lihat apa sekarang? Ya kalau saudara lihat yang takut-takut ya saudara ketakutan. Saudara lihat yang sensual-sensual ya saudara kesana. Sekarang itu kita diterap untuk melihat semua yang pakai ini. Dunia ini sekarang jadi tempat yang menyenangkan sekali secara daging. Saya kalau lihat roti saya lihat roti di packing keren. Pakai itu gula, mentega, tepung, coklat. Saya 8 tahun sudah tidak makan roti. Ya, saya makan singkong rebus, saya makan kacang rebus, saya makan ketela rebus. Saya Indonesia. Saudara bule, saya Indonesia. Ya, istri saya sekarang jadi hemat, lebih murah pengeluaran. Nah, saya putuskan itu, enggak keputusan. Maafkan yang jualan kue, jangan marah sama saya. Masih banyak orang yang makan kue. Tapi kan sekarang kalau sudah apalagi di Natal, kue di packing. Dunia ini sekarang tempat menyenangkan. Etalasinya semua bagus. Saudara sekarang lewat medsos, saudara akan disodori semua. Fashion, sepatu, motor, mobil, sepeda, apa saja menyenangkan. Nah banyak orang melatihnya pada yang materi. Sementara yang spiritual enggak dibangun. Makanya, maafkan saya, banyak orang yang
banyak orang yang di luar sana bisa saja lupa karena malam itu. Sudah, wajah saudara sudah sedih, saya selesai. Tuhan Yesus memberkati, kuatlah secara pandangan rohani. Yang mau katakan amin? Ya, saya tahu sudah keluar dari tempat ini, pertempuran dan apa sudah akan digoda dari banyak hal, sudah akan ditakut-takuti, sudah akan menghadapi banyak. Tapi ingat pesan dalam iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita akan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Lihat terus Tuhan, lihat terus Roh Tuhan, lihat terus Roh Kudus, lihat terus firman. Itu kekuatan kita. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Saya langsung tutup atau ada pengumuman? Oh, ada pengumuman. Langsung kita berdiri. Saya doa dulu ya, supaya kelihatan rohani. Ibu kita panggil berdiri dan saya serahkan. Boleh nggak taruh tangan di dada kita berdoa? Ya, persepsi iman kuat dalam rohani kami, cara memandang kami seperti yang Tuhan mau. Berkati media Raja Wali dari tempat ini muncul orang-orang yang persepsinya kuat dalam kehidupan. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang goyah, tegakkan kami. Perlindungan Tuhan kuat atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu termeterai di hati kami. Amin. Silakan dulu. Pengumuman. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dibawakan Pendeta Robin hari ini. Demikian juga terima kasih kepada singer, pemusik, manajer floor, multimedia, penata ruang. Terima kasih dan juga teman-teman yang hadir. Terima kasih. Puji Tuhan untuk firman Tuhan. Kiranya kita selalu dikuatkan dalam setiap proses persepsi iman kita. Minggu depan kita tetap ibadah seperti biasa, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Darwin Diam. Kemudian pengumuman kedua kita akan ada Natal kita don't worry about tomorrow, nanti tanggal 13 Desember jam 11.30 sampai jam 13 oleh Pendeta Doni Tomumu. Dan pengumuman yang terakhir itu adalah budget PM item pakaian sepatu. Jadi hari Jumat minggu depan kita ada budget jam 1.15 sampai jam 2:30 di sini. Terima kasih. Itu pengumumannya. Untuk persembahan bisa lewat kotak di belakang atau juga bisa secara ditransfer ke rekening seperti biasanya. Sebelum kita tutup ibadah kita nyanyikan pujian kiranya Engkau memberkati Aku
Tuhan, jajaran manajemen dari atas sampai ke bawah. Tuhan terus sertai ya apapun yang dikerjakan. Tuhan sendiri yang akan campur tangan. Kau yang berdoa, doakan juga untuk proses pemasaran dari Kota Presiden Serlegis, juga Raja Wali Polis Office Tower ini. Tuhan yang memiliki segala sesuatu, ya Tuhan yang bekerja lewat karyamu yang begitu luar biasa. Sertai, berdoa untuk setiap kami yang mungkin bukan dari grup ini yang sekarang beribadah, kami semua adalah keluarga yang apapun yang kami lakukan, Tuhan mempermuliakan, Tuhan berkati. Setelah doa ini ada dalam tangan Tuhan, dan kami tahu kalau Tuhan sudah memulai, pasti Tuhan yang akan memberkati dan akan menyempurnakan semua. Tuhan, terima kasih. Diserahkan bangsa kami, Indonesia diberkati. Terima kasih pilkada serentak berlangsung dengan aman. Yang para pemimpin yang sudah terpilih itu benar-benar takut akan Tuhan dan Indonesia tetap ada di dalam anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke all cost atau pekerjaan kami, ke ergon kami, biar apa yang kami lakukan Tuhan dipermuliakan. Sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu, terimalah anugerah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita diberkati untuk jadi berkat sampai kota bangsa bumi ini penuh kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi lautan. Dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Semoga kita yang percaya kata